Pertama, bahwa belum pernah dimunculkan kepada publik tentang ijazahnya Pak Jokowi. Gitu. Sehingga proses ini dianggap belum selesai. Baik pengadilan perdata 2 kali, kemudian pidana 1 kali, dan sekarang kita masukkan ke Bareskrim. Mudah-mudahan ini adalah harapan terakhir sampai kepada pengujian lab krimnya atau digital forensik dan sebagainya, gitu kan, sehingga bisa terbukti asli dan tidaknya. Ini terakhir kita masukkan ke Bareskrim. Yang kedua adalah bahwa kenapa itu masih menjadi kepenasaran, karena awalnya apa yang dianalisis oleh Dr. Rismond soal skripsi itu menimbulkan konklusi, katakanlah itu palsu. Tapi apakah memang skripsi itu yang benar? Maka kemarin tanggal 15 April yang dikeluarkan oleh rektorat adalah skripsi itu. Gitu. Sehingga konklusinya masih skripsi itu palsu. Kemudian ijazah kedua. Ijazah yang berkembang yang ada di masyarakat itu adalah ijazah fotokopi dengan foto Jokowi seperti ini. Nah, kemudian muncul lagi juga gitu kan yang disebut ijazah asli dari kader PSI. Ternyata ini juga. Lalu timbul pertanyaan, apakah ijazah Pak Jokowi yang ini? Maka kemarin telah terjawab 16 April gitu di depan wartawan. Yang kemudian para wartawan atau awak media bertanya tentang kenapa berkacamata. Kemudian ada juga singgungan, apakah sama dengan yang beredar? Maka ketika konklusinya adalah itu sama dengan yang beredar dan itu sudah dianalisis oleh Dr. Roy Suryo dan Dr. Rismond. Berarti kesimpulannya itu ijazah palsu. Yang muncul di media sosial yang muncul tadi di media sosial. Kalau ini yang sama dipegang oleh Pak Jokowi itu karena kan? Itu yang Tapi kita kan nggak tahu nih. Enggak, karena itu yang ditunjukkan ke wartawan. Maka menurut saya wartawan juga nggak bilang bahwa yang sama dengan yang ini. Makanya di Bareskrim kita usulkan wartawannya panggil, gitu kan, sebagai saksi. Di samping juga sebetulnya sita itu, gitu ijazah dan skripsi itu oleh Bareskrim. Kemudian dianalisis, diteliti sampai pada pembuktian. Saya kira ini sudah masuk ke ruang hukum loh. Kalau tadi ditanyakan, ayo kita masuk ke ruang hukum, teruskan saja proses Bareskrim ini. Gitu, saya kira akan sampai nanti pada kesimpulannya. Begitu. Baik. Silakan, Bung Semar. Ya, saya pertama sepakat ya bahwa memang debat kusir ini harusnya disudahi karena memang sore tadi kan Pak Jokowi juga sudah punya beberapa alternatif sikap ya yang disampaikan oleh Prof sebagai kuasa hukumnya Pak Jokowi bahwa ini sudah dilengkapi juga kajian-kajiannya secara hukum terkait dengan dugaan-dugaan baik perdata maupun pidana ya Prof yang itu sudah disampaikan kepada Pak Jokowi dan kita lihat ke depan. Kalau memang tadi sudah disebut di media itu 4 orang akan dilaporkan, mudah-mudahan 4 orang ini bersiaplah untuk menghadapi laporan tersebut. Kalau tadi Roy Suryo merasa dirinya ya bersiap diri. Enggak cuma soal mental, tapi bersiap diri juga bahwa ada konsekuensi hukum terkait dengan apa yang disampaikan, apa yang dilakukan dan lain sebagainya. Nah kalau bicara soal debat kusir itu kan nggak ada selesainya, Bung Aiman. Selalu orang itu merasa benar. Mungkin kami juga merasa benar. Mungkin Roy Suryo dan kawan-kawan juga merasa benar. Tapi bicara bahwa fakta misalnya tadi sempat disinggung soal berkacamata, sekarang tidak. Saya tuh punya kawan namanya Endang Suryana, nanti saya bawa nanti. Dia tuh waktu kuliah pakai kacamata tebal. Tapi sekarang nggak berkacamata dia. Dan tidak pakai lasik juga. Jadi maksud saya itu kan sesuatu yang didengung-dengungkan yang sebenarnya secara fakta banyak juga orang yang dahulunya berkacamata terus tidak berkacamata. Ini kan soal-soal yang tadi disebut sama Bang Silvertes kayak remeh-temeh gitu ya. Jadi kita itu bukan juga mengabaikan apa yang menjadi gugatan soal nilai-nilai.
Tapi apa yang dibangun argumentasinya kadang itu mengganggu akal sehat kita. Nah kita ini kan banyak sekali persoalan-persoalan problema bangsa ini. Kalau misalnya kita selalu berkutat, bergelut soal-soal yang memang akhirnya juga membuat ini terbelah, ya sudah, panggungnya sudah mulai bergeser. Sekarang kemungkinan besar masuk ke ranah hukum. Ranah hukum ini tahapannya banyak, mulai dari negeri tinggi dan lain sebagainya. Dan jangan juga nanti kalau sudah inkrah ada lagi soal lain. Kan jadi akhirnya kita nggak selesai menghabiskan energi. Mosok energi bangsa ini cuma habis soal-soal yang begini. Ini kan kita jauh lebih baik bagaimana pemerintahan ini bisa melewati berbagai rintangan-rintangan untuk menghadapi masa depan bangsa dan negara. Kan yang paling penting kepentingan masyarakat. Kepentingan masyarakat di atas segala-galanya, bukan kepentingan Om Roy dan kawan-kawan kan gitu loh. Baik. Itu yang paling penting. Oke, makasih Bung Semar. Silakan. Sangat terakhir, subjektif Pak. ini. Ya, saya sepakat dengan yang terakhir. Tetapi begini, biarkanlah orang mencari berburu kebenaran. Jangan diintimidasi, bisa polisi loh, salah polisi. Pak Jokowi itu sejak tahun 2019 sampai sekarang itu sudah 6 laporan. Dulu ada namanya Umar Khalid. Memang nggak ditahan tahun 2019. Sama soal ijazah. Tapi suruh lapor Selasa Kamis kalau nggak salah. Yang pertama itu tahun 2019. Maksudnya 6 laporan dari pihak Pak Jokowi terkait Bukan, ijazah itu palsu. dari warga, dari masyarakat yang melaporkan soal dugaan palsu. Oh, oke. Lalu Egy Sujana, pernah juga Egy Sujana. Lalu Bambang Tri itu kasusnya Anda mau panjang menyatakan itu. semuanya senjata makan tuan gitu? Ya begitu. Berbalik ke dirinya. Makanya maksudnya intimidasi seperti itu tidak perlu dilakukan. Kita bebaskan masyarakat untuk berpikir mencari kebenaran. Khalil Gibran dalam satu bukunya bercerita, saya membeli sawah. Tapi yang saya beli di mana letaknya? Maka saya harus cari pemilik sebelah kanan, sebelah kiri, utara, timur, barat, selatan, buruh berkumpul untuk menentukan sawah mana yang akan saya beli. Dia mau berkata, menemukan kebenaran itu harus menemukan batas kesalahannya. Jadi sawah yang dia beli harus sawah betulan, bukan sawah palsu. Pertama. Jadi biarkan masyarakat berdiskusi, masyarakat berdialog. Tak perlu kita larang-larang, tak perlu kita intimidasi dengan persoalan hukum. Maka tadi di awal saya bilang, kalau mau cepat Pak Jokowi cukup menunjukkan itu, boleh siapapun memverifikasi. Tapi kalau cara lama, dengan hukum. Lama itu betul menghabiskan energi. Ini cerita pertama. Kedua, ada buku namanya The Truth About Lying. Penulisnya Stephen Costello. Saya simpan ya, tadi sore saya menemukan ya ini. Dia mengatakan demikian, ini zaman post-truth. Jadi hampir setiap hari kita ini dibohongin. Ini ngomong soal kebohongan. Malam ini kita bicara soal salah, benar, bohong, jujur, asli, palsu. James Costello menulis begini, apalagi hari ini, hidup di era sekarang, kita dibohongi setiap hari oleh, ditulis di situ, 1, media. Oh, jangan tersinggung ya media massa ya. 2, pengiklan. 3, pasangan. 4, teman sendiri. 5, rekan kerja. Dan yang ke-6, politisi. Ini kritik dari James Costello. Oleh karena itu kita berguru dari sini, berkaca dari sini. Tidak ada tempat yang tidak ada kebohongan. Tidak ada tempat yang tidak ada kejujuran. Tapi kejujuran, kebenaran pasti akan ditemukan dengan cara yang benar. Demikian. Luar biasa. Kita akan lihat nanti ke depan, apakah fakta atau fitnah, mana yang benar, mana yang salah. Tapi saya senang tadi Mas Roy Suryo sampaikan bahwa mungkin Pak Jokowi memang lulus dari UGM. Jadi senang saya tadi. Mungkin. Oke. Jadi Mas Roy Suryo sudah mulai hampir meyakini tapi yang penting ijazahnya benar enggak? bahwa Pak Jokowi Saya nggak itu jadi lulus closing. dari Iya, nggak jadi UGM. closing Perdebatan nanti. ini akan selesai Yang nanti. penting